Gengs, tentu kalian sudah mendengar bagaimana para alumni Ormas terlarang Front Pembela Islam setelah dibubarkan mengatakan mereka akan terus membuat ormas baru. Dan Polri dengan tegas menjawab pernyataan dari pentolan Ormas terlarang Front Pembela Islam tersebut dengan mengatakan tegas bahwa Polri akan terus membubarkan kegiatan yang dilakukan oleh ormas tersebut meskipun berganti nama untuk kesekian kalinya. Dan menanggapi polemik ini, pengamat politik mengatakan bahwa satu-satunya jalan untuk mengatasi adalah dengan tidak hanya membubarkan ormasnya, tapi juga memblacklist alias memasukkan nama-nama atau tokoh-tokoh dari para alumni Ormas terlarang Front Pembela Islam ke daftar hitam. Bikin lagi dari Front Pembela Islam jadi Front Pemersatu Islam. Disingkat FPI lagi. Dibubarin lagi, kita bikin lagi FPI juga Front Pemersatu Islam. Kita bikin lagi Front Penyelamat Islam. Kita bikin lagi Front Persaudaraan Islam. Kita bikin lagi Front, pokoknya sekali yang bubarin kita bikin lagi FPI yang baru. Bilang satu tumbuh 1000. Tuh yang bilang tuh yang bilang satu tumbuh 1000 FPI. Masya Allah. Para ibu yang dengar video ini, dengerin ya. Lo kalau mau cari mantu, cukup cari anggota FPI. NKRI aja dijagain, apalagi anak lo. Gengs, ex-sekretaris umum Front Pembela Islam atau FPI atau kini menjadi ormas terlarang FPI, Munarman, mengaku dirinya tidak mempermasalahkan kepolisian negara Republik Indonesia tetap membubarkan kegiatan yang dilakukan anggota atau simpatisan Front Persatuan Islam setelah ormas FPI tersebut secara resmi ditetapkan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah. Namun, ia justru menantang para lembaga penegak hukum untuk terlebih dahulu mempelajari Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum melakukan pembubaran atas kegiatan yang dilakukan oleh Front Persatuan Islam. Jadi, kini mereka mengklaim bernama Front Persatuan Islam. Buat Mimin, meskipun ganti baju, ganti nama, apapun dan berapa kali pun, jika ADART mereka tetap sama, menyelipkan sistem khilafah di dalamnya, maka kita harus waspada. Artinya, kegiatan mereka tentu saja tidak jauh-jauh dari membuat keonaran. Oke gengs, kita berlanjut. Munarman meminta pihak kepolisian untuk membaca Undang-Undang Dasar, khususnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Junto Perpu Nomor 2/2017, Junto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Putusan MK Nomor 82/2013 halaman 125 biar pinter katanya. Sebagaimana dilansir dari Pojok 1. Lanjutnya gengs, ia menghimbau kepada umat Islam agar tidak terkecoh dengan pengalihan isu oleh pihak-pihak yang tak menginginkan penegakan keadilan hukum. Ia menegaskan pihaknya akan terus mengawal aksi baku tembak yang menewaskan 6 laskar FPI yang dikenal dengan sebutan tragedi kilometer 50. Pembentukan organisasi baru oleh sejumlah mantan pengurus FPI memang tengah menjadi sorotan sejumlah pihak gengs. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta agar segala upaya pembentukan kelompok baru FPI yang digawangi oleh fungsionaris FPI lama harus benar-benar jadi perhatian pemerintah. Ya, kan pembubarannya kemarin adalah secara formal, lalu secara praktik di lapangannya, ya pemerintah perlu melakukan follow up yang lain. Misalnya kemarin kita dengar ancaman para pengurus FPI ini akan membentuk organisasi lain. Itu yang perlu jadi perhatian, kata Sahroni kepada wartawan.
Sahroni menyebut jika memang nantinya ada pendaftaran kelompok yang sama dan hanya berganti nama, sudah sewajarnya jika pemerintah segera melakukan peninjauan ulang dan menolak permintaan tersebut. Ya, misalnya ada lagi yang mengajukan, tapi pengurus-pengurusnya sama, terutama memang dikenali mereka dari pengurus teras FPI, ya pemerintah dalam hal ini Kemenhumkam perlu mereview kemudian menolak izinnya, tegas politikus Partai Nasdem tersebut. Gengs, namun jika sekali lagi Mimin katakan jika ADART mereka tetap sama, memasukkan khilafah di dalamnya, memang pemerintah harus tegas untuk menolak. Meskipun jauh-jauh hari pihak FPI mengatakan bahwa kita tidak perlu mendaftarkan diri sebagai ormas atau tidak perlu SKT ya gitu. Gengs, kita lanjutkan ya. Selain itu, Sahroni meminta agar pihak kepolisian mengawasi segala pergerakan pengurus dan juga anggota FPI, bahkan memasukkan pengurus FPI dalam daftar hitam. Jadi, jika pihak kepolisian juga hendak masih mengawasi gerak-gerik orang yang pernah bergabung dengan FPI ini dan memblacklist semua mantan pengurus FPI yang lama, pungkas Sahroni. Sebelumnya, gengs, Polri menyatakan tetap akan membubarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Front Persatuan Islam atau FPI baru jika tidak terdaftar. Geng, sebelumnya pihak kepolisian mengatakan tetap akan membubarkan ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Front Persatuan Islam atau FPI baru jika tidak terdaftar. Seperti Mimin sebutkan tadi bahwa pihak FPI sebelumnya mengatakan mereka tidak akan mendaftarkan SKT gitu ya. Mereka akan tetap membuat ormas baru namun tidak mendaftarkan ke pemerintah. Jadi ini tadi ya jawaban dari pihak Polri yang mengatakan bahwa akan membubarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Front Persatuan Islam atau FPI baru dalam bentuk apapun jika tidak terdaftar. Jadi mereka pikir kalau udah tidak terdaftar ya udah aman gitu ya. Pihak pemerintah tidak bisa membubarkan, namun justru karena tidak terdaftar maka kegiatan apapun yang berbau dengan Front Persatuan Islam atau apapun namanya ya, jika pengurus atau pentolan-pentolannya adalah tetap itu saja, otomatis kita tahu dong, udah pasti ini alumni dari Front Pembela Islam ya gitu. Jadi pemerintah berhak untuk membubarkan. Apabila dari FPI model baru apapun itu namanya ternyata tidak mendaftarkan atau tidak mengikuti aturan-aturan yang berlaku, artinya ada kewenangan dari pemerintah untuk bisa melarang dan bisa membubarkan karena tidak mendaftarkan ke organisasinya dengan undang-undang yang berlaku. Audio Jungle.